Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar. Saya mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, kelas S6I dengan NPM 2017-4350-1456. Oke. Di sini saya akan mendemokan proyek saya yang bernama Sistem Informasi Pelayanan dan Pendataan RT 014 RW 05 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran ya. Untuk melengkapi tugas saya ya, tugas UAS pemrograman visual. Oke, di sini sudah ada database dengan HP MyAdmin ya. Dengan database saya RT 014, di mana database itu terdapat 9 tabel. Ada data RT, data kartu keluarga, data surat kematian, surat pengantar, surat pindah warga, warga datang, warga kematian, data warga pindah. Oke, lanjut ya. Di data RT ini masih kosong, saya belum apakah datanya kosong ya. Jika terisi, saya sebelumnya sudah mengisi ya. Untuk mengetes sudah terisi, saya akan kosongkan ya. Kosongkan terlebih dahulu, saya hapus. Oke, data kartu keluarga selanjutnya kosong, surat kematian kosong, surat pengantar kosong juga, surat pengantar, surat pindah juga kosong, data warga warga datang selanjutnya warga kematian data warga pindah Oke, inilah struktur database saya yang masih kosong semuanya ya, belum terinput, dan saya akan menginputkan data-data ini ke dalam database melalui aplikasi. Karena jika kita menginputkan ke dalam aplikasi, maka akan juga tersimpan di dalam database ya. Ketika kita menginputkan di aplikasi data-data, maka tersimpan juga dalam database, terupdate, terdelete. Kita coba akan menuju ke inilah editor. Saya pakai editor NetBeans 8.2. Oke, di sini adalah aplikasi saya dengan nama AppRT 014. Saya akan jalankan. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah masuk. Ini adalah halaman loading aplikasi ya. Sistem informasi RT 014 RW 5 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Ya, sudah masuk ke halaman loading, di mana halaman loading ini akan mengarahkan kita ke login aplikasi. Kita akan masuk ke login ya. Di sini ada login dan batal. Ketika kita menekan batal, maka kita akan tidak login. Ya. Untuk core aplikasi sama saja. Di sini ada username, password. Jika kita klik login, kita akan menuju ke halaman dashboard atau halaman utama aplikasi saya sendiri ya. Di mana login ini saya tidak terkoneksi oleh database, karena ini mungkin saya membuatnya untuk umum juga ya. Maka saya akan menggunakan password dengan admin untuk memudahkan
RT ya, admin. Oke, saya enter. Apakah ya, ini sudah masuk ke halaman dashboard, dimana halaman dashboard saya ada data kartu keluarga, data warga RT 014, warga pendatang, warga pindah, data warga meninggal, data surat pengantar, ketua RT, abot itu tentang saya belum buat ya. Jadi keluar aplikasi, saya akan keluar aplikasi. Ketika kita menekan keluar aplikasi, kita akan keluar dari program ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya akan mencoba untuk menginputkan data warga. Oke, inilah struktur tabel dari data warga. Terdapat nomor KTP, KK, nama lengkap, dan lain sebagainya. Ada button cari untuk mencari, button cetak untuk mencetak data, button tambah untuk menambah warga. Ketika kita mengklik tambah data warga, maka kita akan masuk ke halaman form input warga untuk menginputkan data-data warga ya. Oke, kita tambah data. Sebelumnya ini mati ya. Ketika kita mengklik tambah data, maka form ini akan hidup ya, bisa kita gunakan untuk menginputkan data. Oke, kita input 014, nomor KTP 11111, lengkap saya Anjar. Oke, laki-laki optionnya, oke, laki-laki Jakarta, tanggal lahirnya saya ini 1994 Oktober, tanggal 30. Oke, lanjut, saya enter lagi alamat warganya Jalan Kemang Utara 9. Oke, ini ada alamat asal yang saya matikan karena saya hanya menginputkan data warga asli ya di form data warga. Jadi saya matikan saja, bisa dikosongkan ya. Islam tingkat SMK, kerjaan adalah misalnya karyawan swasta. Oke, keluarga negara Indonesia, status keluarga anak, bla bla bla. Oke, warga asli kita simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat masuk ya datanya. Di sini ada SMK dan lain-lain. Ketika saya menginputkan dan masuk ke dalam table, maka di dalam database juga harusnya terinput ya, terisi. Dan saya menginputkan warga ini dan juga akan masuk ke dalam table data kartu keluarga. Hanya berisi button delete saja. Nah, oke. Di sini kita ke data warga lagi. Kembali sebelumnya saya akan coba mengecek database apakah akan terinput data warganya. Oke, sudah ada Muhammad Anjar dan di data kartu keluarga seharusnya juga dia terinput. Oke, sudah ada ya. Oke, juga sudah ada masuk ya. Ini ID kakak saya menggunakan auto increment. Ketika ada nomor kakak yang sama, maka juga bisa diinput ya. Karena dalam satu kakak itu bisa banyak nomor KTP ya. Tuh. Jadi kadang satu kakak itu banyak warganya juga. Ada yang 5 keluarga dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kita sudah ada. Saya coba akan mengupdate dulu terlebih dahulu sebelum saya menambahkan data untuk button delete dan cari. Saya akan update. Misalnya sini saya kasih S1, saya mengubah pendidikan ya. Update. Kita lihat terupdate. Sudah terupdate dan seharusnya database juga terupdate. Untuk data kartu keluarga tidak saya update ya. Karena hanya mengupdate nomor kakak dan lain sebagainya.
Oke, pendidikan sudah terupdate. Kita lanjut ke dalam aplikasi. Saya akan menambahkan data untuk pencarian. Sobat tapi misalnya dulu saya enter dulu nama lengkap Soleh laki-laki, usianya Jakarta, tanggalnya saya salah saja ya tanggalnya ya. Dan utara 9. Lanjut Islam, pendidikan sekitar karyawan swasta warga Indonesia, status keluarga anak, bapaknya bla warga asli. Jadi kita simpan lagi. Menjadi data berubah menjadi 2 ya datanya, dan di database juga seharusnya dia menjadi 2, di kartu keluarga juga menjadi 2. Nah, kita menginsert data baru lagi. Oke, menjadi 2 ya, Soleh dan Muhammad Anjar. Kita lihat di data kartu keluarga apakah ID kakak 22 akan muncul juga. Oke, ID kakaknya juga sudah muncul sebagai anak ya. Lanjut kita ke button delete data ya. Oke, saya ingin mendelete Soleh. Sebelumnya saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Misalnya saya cari Muhammad Anjar. Sini saya cari makhluk pencarian nama. Muhammad. Misalnya Muhammad ya. Kita cari Muhammad Anjar ya, nama lengkapnya Muhammad Anjar. Coba kita cari data warga sini. Muhammad Anjar muncul Soleh. Oke, saya mencari nama Soleh sudah muncul ya. Oke, untuk Muhammad Anjar. Oke, Muhammad Anjar sudah muncul juga ya. Data MU. Saya berhasil. Untuk tombol reset, saya bukan reset data Soleh dulu. Ketika kita ingin merubah menghapus tidak jadi, tinggal cancel untuk membatalkan inputan ya. Kita akan menghapus Soleh. Kita klik lagi. Kita hapus. Di data kartu keluarga juga semestinya juga terhapus, tinggal 1 ya, sudah terhapus. Dan di database kita cek kembali di data kartu keluarga dulu ya, sebelum masuk ke data warga. Oke, tinggal 1. Dan di data warga kita lihat apakah tinggal 1 juga. Oke, tinggal 1 juga ya. Oke, berarti form input untuk data warga berhasil ya. Untuk button-buttonnya sudah jalan. Kita cetak data. Sebelumnya mencetak data ini belum bisa ya, karena saya belum menginputkan data RT ya, karena di form cetak ini terdapat data RT. Maka dokumen custom text saya belum menginputkan data RT karena ada nama RT nya di bawah ya. Saya cancel saja. Saya menginputkan data RT untuk mencetaknya. Untuk data RT ini saya inputkan 1, tetapi untuk melengkapi button-button ini saya akan inputkan 2 dengan nomor RT berbeda ya. Ali Sunan, punya bla bla bla, simpan.
Oke, kita simpan, sudah berhasil. Saya inputkan lagi RT 015 karena dia primary, dia tidak boleh sama ya. Nama RT nya Jai bla bla bla. Oke, kita simpan. Lihat RT ya, harus tersimpan. Oke, tersimpan ya dengan J dan nama Ali Sunan. Oke, kita lihat di data RT. Saya juga akan mengubah data RT ini, data RT J ya. Sebelumnya saya mencari nama dengan cari nomor RT 014. Oke, sudah ada, berarti berhasil ya. Saya untuk cancel ya, membatalkan kutan, akan kembali bersih ya. Oke, RT sudah ada, Ali Sunan dan J. Saya akan mencoba mengupdate J. Saya update ya, cukup dulu Jai Nudin, ganti namanya update. Oke, sudah berubah, seharusnya di database juga berubah. Saya akan tunjukkan database-nya. Saya juga akan mencoba untuk mendelete ya. Sebelum saya delete, nih saya tinggal tekan delete. Saya coba lihat cek database, apakah Jai akan berubah menjadi Jainuddin ya, sudah berubah ya. Tadi Jai menjadi Jainuddin. Pencarian sudah, update sudah. Sekarang kita lihat data berhasil dihapus. Kita kembali, tinggal satu, mempunyai Ali Sunan. Oke, kita cek lagi di database apakah tinggal satu. Oke, tinggal satu Ali Sunan ya, sudah berhasil, berarti data RT sudah berhasil ya. Input RT. Kita lanjut mencetak warga. Tadi tidak berhasil cetak karena saya belum menginputkan RT. Lanjut dan berhasil ya, sepertinya berhasil ini. Tidak ada dokumen Hasnapex, ini dokumen kosong ya, berhasil. Ini masalahnya saya tadi belum menginputkan nama RT nya. Dari sini sudah otomatis ada nama RT nya Ali Sunan dengan nama Muhammad Anjar. Muhammad D-nya ke doublean ya, M-nya harusnya double, Anjar. Ubah dulu ya, Muhammad Muhammad coba kita kembali Muhammad Anjar. Lanjut, kita selanjutnya ke data warga. Oke, tabelnya masih kosong, dan di database tadi sebelumnya sudah kosong juga ya databasenya. Oke, lanjut kita akan melakukan penambahan data untuk data warga datang. 17, katanya RT 014, KTP-nya misalnya 333, 333 ya. Nama lengkapnya Saiful. Oke, Jakarta. Ini tanggalnya saya pilih asal-asal ya, hanya untuk menemukan Jalan Kemang Utara. Perbedaannya, jika warga datang, dia ingin datang atau tinggal di tempat tinggal RT 014, maka ini harus diisi ya. Dan untuk tempat alamat asal sebelumnya, misalnya dia Bandung, agamanya Islam, pendidikannya misalnya SMK, pekerjaannya karyawan, negara Indonesia, status hubungan keluarganya adalah misalnya anak ya, telepon bla bla bla. Ini opsinya hanya warga pendatang saja karena dia warga pendatang. Scroll bawah, simpan. Data berhasil disimpan, saya tambahkan lagi satu data lagi ya, 15, jadi artinya RT 014, nomor KTP nya 77, ini 77,
Nama lengkapnya Hasan. Laki Jakarta. Ini Jalan Kemang Utara 9. Saya tanggal sekarang saja. Saya ingin mengupdate Hasan ya. Nantinya. Misalnya dia ada di Purbalingga, Islam. Pendidikannya misalnya SMK, pekerjaannya karyawan, negara Indonesia, tersebut keluarga adalah. Oke, kita simpan lagi. Saya masukkan data ketiga ya. 2 di RT-nya RT 014. Nomor KTP-nya misalnya 88 lengkapnya Patri Jakarta. Tanggalnya tanggal sekarang saja ya. Jalan Kemang Utara 9. Alamat Jalan Kemang Utara 9 ya. Alamat asalnya Bandung. Agama Islam. Pendidikan SMK. Yang karyawan Indonesia. Anak adalah kesimpan. Data bersimpan. Kita lihat, cek dulu datanya ya. Sudah masuk 3 data. Ketika kita menambahkan data di sini di tabel warga data, kita di tabel data warga juga akan terinput ya. Perbedaannya ada alamat asalnya ya. Dia dari mana, berasal dari mana, dan dia data keluarga yang juga pasti tersimpan ya. Keluarga, anak, dan menambah ya. Kita cek di database. Harusnya data warga datang input, data warga juga terinput. Kita lihat ya, terinput ya. Tanjung Purbalingga Bandung ya. Sipul. Kita cek lagi di data warga apakah bertambah dia ya. Sipul saat pagi bertambah ya. Bandung Purbalingga. Kita lihat di data kartu keluarga kakak menjadi 4 datanya. Harusnya dia menjadi 4 ya. Perbedaannya dia ada alamat asal untuk keluarganya ya. Menjadi 4. Lanjut ke dalam aplikasi. Saya ingin mencoba mengubah kembali ke data warga data, mengubah misalnya tadi Hasan Sipula, misalnya Patri lah ya. Sebelumnya saya lihat tanggal lahirnya dulu. Nah, di sini masih kosong untuk tanggal lahir Patri, tanggal 4 sekarang ya. Saya akan ubah atau data Patri dengan alamat Bandung. Saya ubah ya. RT 014. Nomor KTP-nya tadi 888. Samain saja nomor KTP-nya Jakarta. Tanggal lahir tanggal 22, saya ubah menjadi tanggal 23. Alamat warganya samain. Bandung Raya, Islam. SMK kerjaan karyawan
update ya, berhasil diubah. Apakah berubah dari Bandung Raya ya? Oke, dengan nama Fajri. Kita lihat di data warga, dia berubah ya menjadi Bandung Raya juga Fajri ya. Oke, sini tanggal lahirnya tadinya awalnya 22 jadi 23. Oke, kita rubah. Apakah data terus berubah? Kita akan memperlihatkan data warga pendatang saja ya. Harusnya dia berubah menjadi Bandung Raya. Oke, lanjut. Cepat saja ya. Saya akan mencoba menghapusi Fajri ya di data warga datang. Fokus Fajri. Tambah. Saya kalau clear ini membatalkan. Sudah saya tekan sebelumnya ya. Oke, saya hapus. Data berhasil dihapus. Oke, ketika data ini dihapus di data warga juga harusnya terhapus ya. Oke, terhapus. Di sini juga terhapus. Kita lihat fokus di warga datang. Karena ini terkoneksi database, maka data warga juga seharusnya juga terhapus ya. Data warga datang juga harus terhapus. Kita lihat tinggal 2 data warga pendatang. Tadinya ada 4 di data warga menjadi mungkin menjadi 3 ya, karena tadi saya menghapus data 1. Oke, menjadi 3 ya. Di data keluarga, kartu keluarga juga sama, tidak perlu saya tampilkan. Saya akan mencari ya, cari nomor kakak. Jadi kalau ini untuk kartu keluarga, cari nomor kakaknya salah satu, dia akan tercari ya. Oke, warga pindah ya, data warga pendatang ya. Saya mau mencoba pencarian. Misalnya saya cari nama Sipul. Ini banyak ya, belum saya clear di codingannya. Oke, Sipul sudah ada. Selanjutnya kembali lagi. Sipul sudah, cetak data ini belum ada ya, saya belum coding. Sini tinggal pemanggilan saja, seharusnya data warga datang. Di sekarang selanjutnya adalah data warga pindah ya. Kita akan melakukan pemindahan. Oke, di data warga pindah ini ketika kita mendelete data dan surat pindah, maka otomatis data warga dan data kartu keluarga juga terdelete ya, dengan otomatis ya. Ya, kita coba akan menambahkan data warga pindah 01, enggak 17, enggak 17, enggak suratnya EP014, alamat pindahnya Jalan Kemuning. Keterangan pindahnya saya tulis pindah saja ya. Oke, kita simpan data. Oke, data berhasil disimpan. Kalau meng-cancel tadi itu membatalkan inputan, sama-sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, sudah ada. Ini sebelum saya delete, ini masih ada ya nama si Saipul ini ya, data warga ya. Oke, kita akan mencetak datanya dulu. Oke, sudah ada nama Saipul, kemudian bla bla bla, sudah ada. Oke, saya cetak surat. Sini ada button cetak surat, snapback. Karena kenapa snapback? Saya belum mengklik tabelnya. Saya klik dulu. Oke, sudah ada nama Saipul, pindah tanggal 17 Juni. Kurang lebih seperti ini. Ya, Ali Sunan. Kita coba akan melakukan pencarian sebelum kita mendelete. Tidak ada button update ya, karena mungkin saya tidak memerlukannya ya. Oke, tadi Saipul, sekarang kita Hasan masih ada di Saipul. Hasan, kita klik tambah data, dia harusnya reset ya. Hasan. Oke, Hasan sudah, tanggal pindahnya tanggal 16, tanggal suratnya tanggal 19 ya. RT 014, sama pindahnya dan datang.
pindahnya pindah. Oke, simpan datanya. Oke, kita kembali, kita akan mencari nama Hasan. Ada, kita bicara melalui nomor plat SPD 001. Oke, udah 01 jangan ke kuning, seharusnya ini 002 yang untuk Hasan. Oke, sudah ada di sini. Oke, kita akan mencoba mendelete datanya. Kita delete. Misalnya saya ingin mendelete, sebelum saya delete saya lihat dulu di database data warga pindah. Apakah tersimpan dan saya tidak melakukan update data ya, untuk data warga pindah dan data surat pindah. Oke, Hasan dan Saiful tidak ada. Di data warga surat pindah juga ada. Lihat di data surat pindah. Oke, ada pindah 2 Jalan Bacang Kemuning pindah-pindah. Oke, selanjutnya kita akan mendelete datanya. Kita mendelete data Hasan ya. Hasan dengan pindah 02. Oke, ini juga harusnya terdelete ya. Kita lihat data surat. Oke, berhasil dihapus, tinggal pindah 01. Kita lihat di database. Apakah data surat pindahnya akan terhapus? Sepertinya terkonek ya. Tinggal 1 kah dia datanya? Oke, tinggal 1 di data warga pindah juga mungkin tinggal 1 ya, sama ya. Tinggal Jalan Kemuning bla bla bla. Lanjut. Maaf ya, ada kesalahan teknis di sini. Blank layar saya. Kesalahan teknis. Cukup bagusnya kesalahan teknis ini. Saya akan coba masukkan kembali lokalnya. Oke, saya masukkan Google Chrome dulu. Saya cancel. Oke, selanjutnya sudah tinggal datanya Saiful. Di data warga juga sudah terupdate, data kakak juga terupdate ya. Oke, pindah data warga datang juga tinggal Saiful ya. Oke, kita delete ya. Database-nya juga kayaknya bisa buka. Oke, lanjut ke data warga meninggal ya. Sebelum data warga meninggal, saya akan membuat data surat pengantar. Oke, saya tambah data ya, data surat pengantarnya. Misalnya di sini saya membuat artikel 14. Kita cari saja nicknya, dia per nick ya. Misalnya nama saya ini membuat, misalnya SKTK ya. Pengantar buat SKTK. Ini saya tulis buat SKTK. Simpan datanya. Saya tambah lagi 1. Tanggal 23, misalnya RT 014. Misalnya Saiful ini membuat SKTM ya. Membuat SKTM. Oke, keterangan tidak mampu ya. Oke, kita coba akan mencetak datanya ya, cetak surat. Kita klik saja. Ini saya buat SKTK ya. Siapa yang akan membuat SKTK ini, data ini? Kita cek. Data Muhammad Anjar ya, membuat SKTK. Maka ada semua, ketua RT-nya juga ada, terkecil, ahli sunan dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Di sini kita klik apakah dia mencetak si Saiful.
tadi ya. Si Saiful, oke, sementara 9 sudah terambil semua datanya dengan nomor KTP sekian. Oke, lanjut ya. Sini sudah kita sudah menambahkan data surat. Mestinya di database juga terjalan ya, tapi ini roomnya belum muncul. Jadi nanti akan saya dilihatnya belakangan ya. Untuk data warga meninggal, oke, kita akan menambahkan data warga meninggal ya. Misalnya si Saiful meninggal ya. Dan untuk data warga meninggal ini hanya berisikan datanya saja. Kurangnya belum muncul. Terus ini sudah ada. Oke. Saiful meninggal. Jika data warga meninggal, otomatis di data warga juga akan terdelete ya. Usianya bisa 78. Penyebabnya yang sekarang booming adalah corona ya. Oke, jadi artinya RT 014. Tanggal suratnya saya tanggal 17, di tanggal suratnya dia akan dapat bisa tanggal 9. Simpan data dan surat, tetapi nanti akan ada hapus data ya. Hapus data itu akan menghapus data warga ya. Jadi meninggal otomatis sudah terhapus. Ini harusnya muncul. Oke, ketika kita meng-cancel sama seperti biasa, dia akan mereset datanya ya. Ini akan terhapus ya. Simpan data, dan sini data berhasil terhapus, dia akan menghapus data warga ya. Kita lihat sisa itu. Dia sudah masuk datanya, dan di data warga dia tinggal satu dengan nama saya. Keluarga pendatang kosong, data kartu keluarga tinggal satu ya, di otomatis ya. Saya akan mencoba menambahkan data warga lagi, misalnya KTP-nya sekian lengkapnya Jakarta 12 Islam, jalannya Sungai, Jalan Kemang Utara ya, alamat warga. Jalan mahasiswa, kerjaan wartawan, Indonesia, oke, keluarga anak, iPhone, warga asli, oke, ya simpan. Oke, saya akan mengisi data meninggal ya. Oke, di sini saya akan tambahkan data untuk pencarian. Oke, kita klik saja Sijay. Oke, tanggal lapornya tanggal sekian, laki-laki, usianya 80 tahun, penyebabnya sakit jantung ya. Biasanya itu 14. Oke, tanggal suratnya tanggal sekian, tanggal 20, misalnya tanggal terbit saya tanggal 2 ya. Oke, terhapus. Mestinya Sijay juga terhapus di data keluarga pendatang kosong. Keluarga tidak masih ada, saya belum menampilkan data bisa. Oke, data warga meninggal sudah ada. Kita akan mencetak data kematian. Kita dengan nama Jay dan Saiful, corona, sakit jantung. Oke, sudah ada datanya ya. Untuk cetak surat, ya cetak surat SK02 untuk dia ya. Lihat sakit jantung dan lain-lain sebagainya ya. Ada sekian ya, 02 KM 02 01
01 sorry M01 SK01 harusnya di Saiful ya. Kemudian harus next kesalahan, coba klik lagi data warga meninggal aktif, kemudian harus seharusnya dia ada ya. Oke, sini guys sudah tercetak. Di SK01 cetak daftar ini tidak berhasil ya. Coba nanti saya hapus dulu CJ-nya. Misalnya saya cari nomor surat SK002. Oke, masuk KM002. KM002. Oke, masuk KM. Oke, cari nama aja ya. Oke, masuk Jaya. Oke, masuk. Sebelumnya saya akan menampilkan database dulu. Database RT ya. Ini data dan suratnya. Kita lihat di data warga kematian. Data surat kematian, nanti data warga pindah juga kita akan lihat. Kenapa ini si Saiful tidak ada? Karena kita catat tidak ada karena tadi dia sudah melakukan pindah, jadi datanya tidak ada ya. Mungkin seperti itu. Kita coba dulu lihat. Oke, jadi Saiful sudah masuk. Surat pindahnya. Oke, data surat kematian. Agak lama. Oh, ini RT 014 ya. RT 014 ya. Makanya tidak masuk nih. 0 harusnya kosong ya. Oke. Nanti saya akan coba di Muhammad Anjar ya. Makanya datanya tidak masuk ya. Harusnya RT 0. Saya pastikan itu tidak masuk. Saya akan mencoba data surat kematian ini. Agak lama. Oke, sudah ada ya datanya. Data surat pindah juga ada. Untuk data warga dan lain-lain itu terhapus ya. Oke, lanjut ya. Pindah juga ada, data pindah juga sudah pasti ada ya. Tapi yang pindah. Kita akan coba menghapus data pindah dulu ya. Sebelumnya kita lihat. Oh, sudah ada ya, 01 surat pindahnya. Mungkin surat pindah akan terjerat karena saya sudah melakukan jerat dulu ya. Oke, kita berhasil terhapus. Nah, pindah tadi ada. Saya coba reload kembali ke nama Saiful. Oke, data warga meninggal. Saya akan delete si Saiful ya. Oke, kosong ya, data surat pindah juga pasti kosong. Oke, kita delete si Saiful, delete data dan surat. Dia akan kosong. Kita lihat data warga pindah, warga kematian ya. Data surat juga pasti otomatis dia kosong ya. Oke, kosong ya, tinggal CJ ya. Kita lihat CJ saja ya. Sebelumnya saya akan menambahkan yang pindah ya, karena sudah tidak ada yang saya inputkan lagi, sudah selesai ya. Saya coba menambahkan si nomor ini
misalnya dia meninggal ya, kita warga meninggal. Oke, tambah data usia bisa 90 tahun, penyebabnya sakit aja ya. Di RT 014, tanggal suratnya tanggal 9, sini di tanggal 8. Oke, hasil kita akan coba, dia akan menjadi dua data Muhammadiyah dengan KN003 ya. Tak data surat dia akan Muhammadiyah tidak sakit ya, lagi seperti ini. Dan saya akan mendelete datanya sehingga ya, sudah terdelete, Muhammadiyah juga terdelete. Otomatis data warga akan menjadi kosong, data kakak kosong, warga pendatang juga kosong, warga pindah juga kosong, warga meninggal kosong, kecuali data RT ya. Oke, mungkin sekian dari program saya. Mungkin di program ini banyak kekurangan karena keterbatasan waktu ya. Saya akan membenarkannya lagi, program ini agar berjalan dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Untuk database-nya saya akan perlihatkan lagi ya. Tadi saya ditembak kosong, cuma hanya ada data RT ya. Kita sebelum saya tutup ya, saya akan tampilkan database-nya, dia akan kosong semua ya, hanya ada data RT. Oke, di sini masih ada data RT-nya ya, nama susunan, data kartu keluarga semestinya ada kosong ya, karena di aplikasi tadi datanya sudah kosong ya. Lakukan transaksi data ya, kematian, meninggal, pindah, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lihat di data surat kematian. Oke, kosong, surat kematian juga bisa kosong. Surat pengantar juga harus kosong. Ini saya tutup saja ya aplikasinya, saya akan keluar aplikasinya. Ini saya akan memperlihatkan database dulu ya. Data surat pengantar tadi ada dua ya, saya belum hapus, maka dia ada dua ya di aplikasi. Kecuali data surat pengantar ya. Oke, data warga semestinya dia kosong. Oke, data warga datang semestinya dia kosong. Data warga kematian semestinya dia kosong. Kita lihat tadi warga pindah sudah saya delete semua, dia akan kosong datanya ya. Mungkin hanya tersisa data surat pengantar dan data RT ya, satu, dan data surat pengantar ada dua data. Mungkin saya belum delete tadi ya. Oke, mungkin hanya di sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.